Drop it. Halo guys, kami dari kelompok 7. Materi kelompok kami yaitu tentang merevisi pesan. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok saya. Saya sendiri atas nama Mutiara Safitri dan teman saya Dewi Alisa Fitri, Eki Jeva Stella. dan Gita Liani. Revisi dalam organisasi atau perusahaan sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang dan disempurnakan untuk menghindari kesalahan, ketik, atau kekurangan lainnya. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis dalam tahapan revisi pesan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pembuatan pesan bisnis, dan yang keempat merevisi pesan dan menyunting menulis ulang pesan. Jenis-jenis pesan bisnis. Yang pertama, pesan bisnis tertulis. Pesan bisnis tertulis ini terbagi menjadi 3, yaitu mengedit isi dan cara pengorganisasiannya. Yang kedua, mengedit mekanik atau teknik menulis. Yang ketiga, mengedit format dan layoutnya. Pesan-pesan bisnis lisan. Kegiatan pengeditan dalam pesan lisan mencangkup sebagai berikut. Yang pertama, substansi pesan, yaitu mengedit substansi pesan, yaitu akan disampaikan kepada audiens. Yang kedua, pengorganisasian pesan, mencangkup 3 hal, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua penyampaian substansi pesan, yang ketiga penutup. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis. Pemilihan kata yang tepat terbagi menjadi 3, yaitu memilih kata yang sudah dikenal atau familiar, yang kedua memilih kata-kata yang singkat, yang ketiga menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Membuat kalimat yang efektif. Dalam menyusun suatu kalimat diperlukan 3 hal. Yang pertama, kesatuan pikiran, yang kedua, kesatuan susunan, dan yang ketiga, kelogisan. Secara umum terdapat 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama kalimat sederhana, hanya memiliki subjek dan sebuah predikat. Yang kedua, kalimat majemuk adalah berisi 2 atau lebih klausa independen. Yang ketiga, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen. Cara mengembangkan paragraf. Secara umum, ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan induktif. Dimulai dengan menggunakan berbagai alasan terlebih dahulu, kemudian baru dibuat kesimpulan. Yang kedua, pendekatan deduktif, dimulai dari kesimpulan lain, kemudian baru diikuti dengan alasan-alasannya. Ada beberapa cara dalam mengembangkan suatu paragraf. Yang pertama, ilustrasi, yang kedua, perbandingan, yang ketiga, pembahasan sebab akibat, dan keempat, klasifikasi, serta kelima, pembahasan pemecahan masalah. Menulis ulang pesan. Pada kenyataannya, pelaku bisnis banyak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang pertama, yaitu hanya memindahkan kata-kata dan tidak benar-benar memperbaikinya, tidak melakukan penulisan ulang karena dianggap membuang-buang waktu, dan mengirim dokumen pada saat-saat terakhir dibutuhkan. Memproduksi pesan. Puas memproduksi pesan berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Proses pembuatan pesan belum selesai. Draft ditulis ulang dengan baik atau diketik secara manual atau elektronis. Agar pesan bisnis efektif, perlu diperhatikan hal-hal seperti konsistensi, seimbang dan terkendali. Konsistensi di sini penggunaan desain yang konsisten dalam seluruh isi dokumen untuk elemen desain yang muncul berulang-ulang. Selanjutnya yaitu seimbang. Agar desain terlihat menyenangkan, perlu keseimbangan ruang antara teks, gambar, dan ruang kosong. Selanjutnya yaitu terkendali. Di sini desain diusahakan sederhana, tidak terlalu banyak sentuhan dekoratif atau elemen desain menyebabkan dokumen terlihat kacau. Satu, dua, tiga. Halo. Ih, coba kasih ya.
Nah, saya bilang itu baru orangnya. 1, 2, 3. Halo Kak. Itu yang di sana. Halo guys, kita dari kelompok. Iya, kita bukan paling anu, kita bukan paling anunya. Kita bukan paling